Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Ulia Azima. Di sini saya akan memaparkan proposal guna memenuhi mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh Ibu Mahilda Dea Komalasari MPD dan Bapak Arif Febrianto MPDI dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Siswa selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 kelas 2 di SD Negeri Nogosaren. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian. Pada proses pembelajaran itu menempati tempat yang penting dalam belajar. Maka setiap proses pembelajaran harus baik agar tujuan dari belajar itu dapat tercapai dengan maksimal. Namun tidak setiap proses pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar. Terkadang dalam prosesnya akan menemui beberapa kendala, misalnya kesulitan belajar pada peserta didik. Nah, untuk saat ini kesulitan belajar yang sedang dialami oleh peserta didik dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Sehingga banyak anak yang kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran. Sehingga metode pembelajaran jarak jauh merupakan solusi yang tepat digunakan untuk saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Siswa selama Pembelajaran Jarak Jauh di masa pandemi COVID-19 kelas 2 di SD Negeri Nogosaren, yang bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan informasi bagaimana kesulitan siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, penggunaan metode pembelajaran jarak jauh di SD Negeri Nogosaren. Yang kedua, kesulitan belajar siswa saat pembelajaran yang berlangsung secara daring atau selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kesulitan komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, kurangnya alat teknologi pada masing-masing siswa yang digunakan sebagai pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, pembatasan masalah. Peneliti menulis pembatasan masalah. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah siswa kelas 2 di SD Negeri Nogosaren dan subjek penelitiannya merupakan metode pembelajaran jarak jauh. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana kesulitan siswa kelas 2 di SD Negeri Nogosaren selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tadi, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana kesulitan belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dibagi menjadi dua, yaitu bagi guru dan bagi orang tua. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Pertama, kajian teori dari penelitian ini meliputi 1. Meliputi pengertian belajar dan tujuan belajar. Yang kedua, kesulitan belajar. Ada jenis-jenis kesulitan belajar dan faktor-faktor kesulitan belajar. Selanjutnya, pengertian pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, pengertian dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Peneliti mengambil penelitian yang dilakukan oleh Yuliza Putri Utami, Darius Alan Dery Cahyono pada tahun 2020 yang berjudul Study at Home, Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Proses Pembelajaran Daring. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firman Anur dan Hermansyah pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kesulitan Mahasiswa Pendidikan Matematika dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19. Kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti yaitu pertama, menurunnya hasil belajar peserta didik selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Yang selanjutnya,
kendala atau faktor yang membuat kesulitan belajar selama pembelajaran jarak jauh tersebut. Dan diharapkan peneliti mampu memberikan solusi dari kesulitan belajar peserta didik. Setelah diuraikan dari kerangka berpikir tadi, peneliti mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa kendala peserta didik yang menyebabkan kesulitan belajar siswa pada kelas 2 dalam pembelajaran jarak jauh di SD Negeri Nogosaren? Yang kedua, bagaimana solusi guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa kelas 2 dalam pembelajaran jarak jauh di SD Negeri Nogosaren? Dan yang terakhir, bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya, latar penelitian. Tempat yang digunakan penelitian ini bertempat di SD Negeri Nogosaren kelas 2 yang beralamat Nogosaren, Nogotirto Gampeng, Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitiannya ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu bulan November 2020 sampai Maret 2021. Selanjutnya, data dan sumber data penelitian. Data dan sumber data yang digunakan oleh peneliti, yang pertama sumber data primer. Sumber data primer meliputi guru dan siswa kelas 2 di SD Negeri Nogosaren. Dan yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder meliputi metode pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, variabel penelitian. Ada variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu kesulitan belajar. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat yang digunakan di penelitian ini yaitu pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman observasi dan pedoman wawancara. Selanjutnya, keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu uji keabsahan kredibilitas yang meliputi 1. Meningkatkan ketekunan, 2. Triangulasi, dan yang ketiga menggunakan bahan referensi. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari sekolah. Selanjutnya, reduksi data. Kemudian setelah direduksi, peneliti melakukan penyajian data. Dan yang terakhir, peneliti mengambil kesimpulan atau pengambilan kesimpulan. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih untuk Ibu Mahilda Deako Malasari MPD dan Bapak Arif Febrianto MPDI selaku dosen mata kuliah seminar pendidikan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkontribusi membantu penyelesaian proposal saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.